Will, monitor Will. Ya Pak, lagi nonton ini Pak. Lagi nonton ini internasional apa? CUN Core. Aman Pak. Masih mantul, Mas. Ini Masih lagi kedengaran, kenapa? Kenapa Mas? kedengeran, Mas, suaranya. Oh, nggak kedengeran. Mikrofon. Kamera juga nggak mau hidup nih. Cek cek. Ya, ya. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kameranya off aja dulu ya, biar apa bandwidthnya nggak terlalu banyak, jaringannya putus-putus. Em, baik, kita hari ini sudah masuk ke pertemuan terakhir ya, karena minggu depan sudah mulai minggu tenang. Tapi minggu depan karena kemarin kita dua kali pertemuan itu nggak eh, ada ya, jadi diganti di minggu tenang. Jadi minggu tenang, minggu depan kita tetap masuk. Oke, nah pertemuan hari ini sebenarnya dengan minggu depan itu adalah pengarahan finalisasi dari proyek aplikasi yang di, di awal pertemuan lalu sudah dipresentasikan ya teman-teman yang sudah presentasikan. Filenya dilanjutkan sampai UAS yang seperti kemarin di awal-awal sudah saya infokan bahwa buat aplikasi tersebut dengan konsep object oriented. Nah ini di pertemuan 16 sesi 16 ini adalah ujian nanti untuk UASnya per kelompok ya, jadi nggak per orang, di tugas kelompok, yaitu dari rencana proyek aplikasi yang dirancang, upload hasil tugas kelompok. Yang pertama adalah file presentasinya, file presentasi yang kelompok kemarin. Jangan lupa ditulis di nama, prodi, dan apa NIM-nya ya. Jadi saya tahu karena kan ada beberapa yang beda prodi, jadi agak sulit kalau cuma hanya nama atau NIM. Jadi harus ada nama, NIM, dan prodinya. Terus buat kelas diagram dari aplikasi yang diusulkan. Jadi dari rencana aplikasi yang mau dibangun, buat kelas diagramnya, kemudian diimplementasikan kelas diagram tersebut dalam bentuk source code, dalam bentuk coding. Bahasa programnya silakan bebas. Kalau yang pakai Python boleh teruskan pakai Python, kalau yang pakai Java bisa teruskan pakai Javanya. Nah, setelah jadi, nanti videonya, buat video hasil aplikasi yang dijalankan. Jadi, begitu filenya sudah jadi, di-compile, tampilan mungkin misalnya menu awal ada login, dibuat video ya. Jadi, durasi buat videonya ya kurang lebih 5 menit gitu ya. Jangan lebih dari 5 menit kalau misalkan, biar filenya nggak terlalu besar. Kalau bisa lebih cepat juga nggak apa-apa, lebih bagus gitu ya. Jadi, untuk ukuran filenya lebih kecil. Buat videonya dari awal eh, pembuka programnya, awal program dibuka sampai akhir programnya. Jadi ditunjukin gitu, ini buktinya hasilnya nih, di videoin. Itu ya, ada 4 bagian ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk nilai UAS nanti, untuk ujian UASnya? Oke, paham ya ini? Nah, kemarin dari file presentasi, kalau kita teruskan menjadi kelas diagram,
lalu nanti jadi source code, itu kan keterampilan nanti di kelompok ya, untuk bagaimana mengimplementasikan dari rancangan sampai dibuat tampilan kelas diagramnya, sampai nanti dibuat source code-nya. Nah, ini salah satu trik kalau bingung nanti misalnya, kok contohnya kayak gimana sih Pak buat kelas diagram yang cocok dengan aplikasi yang kita punya. Kalian bisa coba ke Google, misalnya saya kasih kata kunci misalnya gini ya, aplikasi perpustakaan OP gitu ya. Ini bisa tambahkan bahasa programnya apa kalau mau ditambahkan gitu ya. Di sini kalau mau berbasis PHP atau Python, ini banyak ya contoh-contohnya yang pernah buat. Nah, begitu di search gitu ya. Nah, muncul jurnal-jurnal atau contoh-contoh aplikasi, ada GitHub juga yang sudah dibuat orang gitu ya. Nah, ini bisa jadi referensi untuk mengembangkan aplikasi program yang direncanakan kemarin. Ini contohnya kita buka misalnya yang aplikasi manajemen perpustakaan gitu ya. Jaringannya lambat. Tapi udah saya buka di sini ya. Di sini bisa nih. Sudah saya buka. Kan download. Contohnya nih ya. Lihat orang yang sudah buat. Ini jadi skripsi kalau beli dia jadi skripsi atau jadi penelitian tim yang dituliskan dalam bentuk jurnal. Ini bisa kita ambil bagian-bagian yang cocok dengan yang punya kita. Contohnya adalah aplikasi sistem manajemen perpustakaan dengan penerapan pemrograman berorientasi objek. Nah, ini timnya ada berapa orang yang ngerjakan ya. Berarti ini kerja kelompok biasanya nih. Angel, Dedrick, Rafael, Winona, Andik, ada 4 orang. Orang yang mengerjakan. Ini dari Teknologi Informasi Universitas Batam, Internasional Batam. Dia buat tahun 2022 nih ya, belum lama ya, baru 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu lah ya, Desember. Di sini ada penelitiannya, apa yang mau dilakukan, metodenya gimana. Yang penting kita lihat adalah tadi kelas diagramnya ya. Kalian bisa baca bagaimana cara berpikirnya dia gitu ya. Dia bahas. Dia ternyata mau pakai Python sama MySQL, ya, database-nya SQL, bahasa programnya Python. Dia pakai kelas objek juga, sama ada abstrak kelasnya, ada objek orientednya, dia ada ceritanya gitu ya. Apa itu pengertiannya? Ada basis datanya, ada SQL, ada graphical user interface, GUI-nya, ada. Dia pakai Visual Studio Code untuk codingnya. Ini untuk T apa tag inter ya. Ini yang untuk aplikasi GUI untuk Python-nya dia buat. Yang mungkin yang sudah belajar Python ini bisa lebih mengerti, tinggal diteruskan. Nah, dia buat perancangan kelas diagram. Nah, ini ada perancangan kelas diagram. Tampilan kelas diagram yang dia mau usulkan. Nah, ini kelihatan ya. Nah, nah, ini kalian bisa buat nanti di poin nomor 2 tadi di bagian ini ya, kelas diagram aplikasi. Kalau yang kebetulan sama dengan perpustakaan, bisa contoh ini gitu ya. Dia buat kelas diagram, ada pengembalian, peminjaman, anggota, buku, dan staf. Nah, ini tergantung dari cerita rancangan awal ya. Waktu presentasi mau bagaimana bentuk perpustakaannya. Apakah dia bisa pengembalian dan peminjaman atau cuma searching doang gitu ya aplikasinya. Berarti ini kelasnya mengikuti ya. Nah, ini contoh dia buat dalam bentuk kelas diagramnya yang mau dipakai. Nah, dari sini seperti yang praktek 1 dan praktek 2 turunkan nanti dalam bahasa programnya. Kalau misalnya pakai Java ya turunkan dalam Java atau Python gitu ya. Jadi dari situ kelas-kelas itu nanti digunakan sebagai dasar untuk pembuatan aplikasinya. Di sini dikasih keterangan ID buku berisi ID identifikasi membedakan satu buku dengan buku yang lainnya gitu ya. Ini cukup jelas dia buat sampai detail setiap bagian demi bagian dia jelaskan. Nah, kita nggak perlu sampai sini, kita cukup kelas diagramnya langsung coding, jadi nggak perlu nulis begininya ya. Apa itu halamannya, apa itu jumlah buku, nggak perlu. Jadi intinya di objek orientednya, kalau saya masih tekankan aplikasinya, ini kelasnya, dapat turunkan dalam bahasa program, implementasikan dalam aplikasi yang sebenarnya. Sampai sini
Ada pertanyaan nggak? Itu aja ya. Nanti tinggal dicoba karena waktunya masih 3 minggu lagi ya. Berarti tanggal sekitar tanggal 20 berapa ya? Ujian itu tanggal 22, 24-an nanti. Kalau di kalender itu sekitar tanggal 25 ya, 25. Masih ada waktu 2 minggu berarti. Nah, dari sekarang mulai dicicil per kelompok mulai dikerjakan. Pak, saya sudah buat aplikasinya misalnya di mata kuliah yang lain, eh, aplikasinya udah jadi pakai objek oriented juga buat aplikasinya. Kalau saya ganti presentasi topik yang di kelompok saya rubah pakai aplikasi tersebut bisa nggak? Bisa, nggak masalah. Tinggal dirubah lagi nanti presentasinya berarti buat presentasi yang untuk aplikasi yang baru. Yang jelas antara bagian demi bagian di sini ya yang apa perencanaan proyeknya dari file presentasinya, kelas, source code sampai videonya itu terhubung ya. Jadi sambung menyambung gitu ya. Jadi dari rencana terus buat rancangannya, lalu implementasi source code-nya sampai nanti bukti hasil aplikasinya gitu. Iya, jadi ini adalah lanjutan dari presentasi kelompok yang kemarin yang di awal ya. Dilanjutkan jadi bentuk aplikasi sebenarnya dengan menggunakan konsep object oriented gitu. Tadi ada yang bertanya di konsep ini. Jadi ngelanjutin. Kalau yang belum punya topik aplikasi bisa dilanjutkan. Tapi Pak, saya sudah di mata kuliah yang lain. Tadi ada beberapa di kelas pagi. Di mata kuliah tertentu saya sudah buat aplikasinya Pak gitu ya. Misalnya sudah jadi gitu. Terus kalau saya bikin lagi yang kedua ini kan jadi berat ya. Waktunya juga. Eh, Kok bisa nggak aplikasi tersebut dipakai? Bisa, cuman kalian harus tulis dalam bentuk konsep objek orientednya. Jadi saya penekanannya objek orientednya di mana gitu ya. Kelas-kelas apa yang sudah terbentuk, digambarkan gitu ya. Nanti di source code-nya juga menggambarkan dari kelas tersebut gitu ya. Kan ada yang buat aplikasi yang kelas objeknya kan di apa nggak ditekankan ya. Asal nanti dirubuhkan namanya, nama variabelnya, nama propertinya, nama metodenya ya disesuaikan sesuai dengan rancangan kelas diagram. Jadi kebanyakan kalau kita di pemula itu bikin programnya dulu, baru nyiapin rancangannya gitu kan. Rancangannya udah di kepala apa udah jadi langsung gitu ya. Nah ini dibalik ya, dirancang dulu, baru dibuat aplikasinya. Jadi bisa boleh dulu source code-nya, baru buat kelas diagramnya, dimundurin caranya gitu ya. Atau yang belum bikin source code ya dari kelas diagram, baru turunkan dari source code, baru ke videonya. Oke, siapa nih? Andi Liani, silahkan. Ada raise hand. Makanya silahkan. Pak, maaf untuk pembuatan diagram agak kesulitan, Pak. Soalnya ketika membuat aplikasi atau dari apa membuat ini ya membuat aplikasinya sendiri kan kalau menggunakan Python basis Hmm, GUI itu filenya nggak hanya satu kan, Pak. Ada hmm, beberapa file yang hmm, jadiin satu itu terhubung. Nah, untuk pembuatan diagramnya itu agak kesulitan, Pak. Soalnya memang filenya nggak satu gitu. Dua atau tiga file kan, Pak, saling hmm. terhubung. Iya, Itu cara kalau penulis diagramnya gimana, Pak? ya kalau yang saya ajarkan kan kebetulan dalam satu file kelasnya langsung dibuat di situ ya. Tapi kalau di implementasi nama kelas ini kan jadi nama file kan. Misalnya apa mobil.py gitu kan. Jadi kelas mobil gitu ya. Itu sebenarnya sama aja. Cuman dia dipisah nama kelas-kelasnya dalam bentuk file sendiri-sendiri. Kalau yang saya ajarkan digabung. Ada realnya kan dipisah-pisah. Nah, itu tinggal digambarkan dalam bentuk kelas diagram, tetap aja namanya kelas mobil gitu kan, kelas mobil. Kalau di dalam Python, nama filenya mobil.py misalnya. Apa? Sama aja sebenarnya. Cuman lebih simpel kalau dipisah-pisah namanya kelasnya. Oke ya, bisa ya. Terus Bisa, kalau Pak. kalau di Python kan untuk buat GUI-nya itu kan kita impor dulu kan, ada file apa Iya, widgetnya kan kayak biasanya. gitu nih, Pak. Berarti file widgetnya itu kan udah kelas sendiri kan. Jadi kelas induknya dari
widget itu. Nah, nama kelas induknya apa gitu? Parentnya. Berarti yang di kelas apa misalnya kelas login, window login gitu kan, dia diturunkan dari widget apa widgetnya window namanya. Berarti kan window itu adalah kelas parent, lalu window login adalah kelas anaknya pakai extend gitu kan tampilannya. Sama aja konsepnya. Jadi coba diimplementasikan kira-kira kalau buat dari nol kelas mobil begini. Tapi kalau kita sudah pakai library yang sudah dimiliki dari apa framework Python tadi pakai widget, berarti widgetnya itu sendiri sudah bentuknya kelas sebenarnya. Makanya perintah di apa aplikasinya nanti ada perintah untuk mengambil atau mengextend dari kelas induk yang sudah disiapkan dari library Python-nya gitu. Kalau bingung bisa diskusi sama dosen Python-nya. Pak, ini sebenarnya kelas induknya siapa? Apa sih namanya nih? Nama widget ini nih kelas induknya apa gitu. Nanti tinggal kita gambarkan dalam bentuk kelas diagram. Itu ya. Iya Pak, kayak contohnya pembuatan from-nya Pak ya, di pembuatan misalnya bikin kelas from kan di dalamnya misalnya ada pakai apa pakai radio, ada yang pakai tanda checklist gitu, Mm-mm. pakai bottom kayak gitu tuh Pak. Iya, Emang itu itu kan bentuknya dalam satu file. iya, itu berarti kelas formnya itu kan ada widget, nama widgetnya apa. Nah, itulah disebut nama parentnya nanti. Gitu, nama parent window-nya. Nah, objek-objek itu adalah bagian dari kelas sendiri. Kelas button, kelas apalagi tadi namanya kelas text itu udah kelas-kelas yang udah dia siap. Ini ada yang kirim file ini, kelihatan nggak? File apa nih ya? Ya, saya share. Ada teman kalian yang kirim gambar yang sudah jadi nih. Nih, contoh dari kelas diagram dari sistem informasi ITTS, sistem informasi akademiknya. Dari siapa nih tadi yang ngirimnya? Tadi namanya nggak kelihatan. Dari Pak Purba Kusuma. Ya, ini bisa jadi contoh nih. Nah, ini contohnya sudah bagus banget nih. Udah kelihatan. Oke. Nah, ini ada istilah from database, from modul. Iya, ini dari sysgui, from modul sysgui-nya, from global variable. Oke, ini extend ya. Berarti turunan ya kalau dari SIA nih, SIA TTS main APPS-nya. Nah, ini nanti coba nanti dilihat dalam implementasi di script-nya, bisa nggak jalan benar, masuk nggak? Oke. Makanya kita buktikan antara rancangan dengan script-nya. Kalau sudah jalan ya berarti sudah oke berarti apa yang dirancang. Nah, ini dari tampilan kelas diagram yang sudah terjadi seperti ini. Sudah jalan semua itu, Pak. Udah jalan semua? Wah, bagus ini. Berarti udah tinggal dijadiin aplikasinya di apa video kan? Ini sudah jadi gitu. Udah jadi UAS. Oke, yang lain juga bisa tiru nih ya. Ini dari Pak Purba nih. Bapak pakai aplikasi apa, Pak? Bapak terjemahkan dari script langsung ke dia otomatis buat ini kelas Enggak sih, Pak. diagramnya. Enggak, itu sementara itu masih pakai yang Python tuh, Pak. Oh, pakai Kalau yang Python. saya kan kirim satu satu foto lagi itu yang dari C++. C++. Oke, Pak, sip, sip. Dua-duanya jalan sih, Pak. Karena dua-duanya untuk mata kuliah yang berbeda. Oh, ini sebentar. Kita share deh. New share.
Iya, dari desktop ya. Oh iya nih. Kelasnya namanya menu bar Neo gitu ya. Private, ada windownya, main window, manfaat public, private, kelas status bar Neo. Oke. Ini kelas kalau dia tahu extend atau dia turunan, perintahnya apa Pak? Kenapa Pak? Nah, kita kan ini ada kelas status bar Neo nih, misalnya kelas status bar Neo. Status bar Neo ini statusnya dia sebagai kelas anak atau kelas utama Kelas utama atau Pak. extra kelas. Kelas Ada utama. kelas utama, Kelas ya, utama kelas, semua itu Pak. kelas utama semua. Gak Kalau ada yang yang turunan untuk nih. kelas anak, atau saya screen sharing ya? Boleh Pak, share ya, kalian belajar. Saya, saya screen Silakan. sharing ya Pak. Ya, silakan Pak. Udah muncul ya? Ya, Nah, ini kelas utamanya tadi kan menu bar. Terus untuk kelas inheritnya, contoh di sini saya punya main window, punya kelas main window. Dari main window dia punya childnya, ada session manager, ada sysconf, ada sysproc. Ini masing-masing ini kelas juga Pak. Jadi contoh sysproc itu kelas juga di sini dengan nama sysproc, tapi dia di load sebagai inherit dari kelas main window. Jadi nanti pada waktu eksekusinya, dia contoh pemanggilannya nah, contoh pemanggilannya kelas utama dipanggil, baru kelas anaknya dipanggil, baru apa itu fungsinya yang dipanggil. Jadi pemanggilan ada di dua kelas yang berbeda. Di sini sysproc statusnya kelas utama, tapi dijadikan inherit dari main window. Seperti itu Pak konsepnya Pak. Jadi kalaupun misal jalan ya jalan seperti program biasa. Berarti itu settingannya di apa di dalam kelas ada kelas gitu ya Pak ya? Ya. Jadi kita bikin kelas, dimasukkan sebagai kelas anak. Ya, main window itu parent berarti ya. Main window-nya Ya, parent, main sysproc-nya window itu parent, child-nya. child-nya sysproc. Sysproc itu cuma sekedar fungsi, hasilnya seperti ini. Nah, ini udah jadi, tinggal dijadikan kelas diagramnya digambarkan udah jadi. Iya Pak. Iya. Jadi kelas ada kelas utama yaitu main window, kelas utama parentnya, childnya ya kelas-kelas ini. Ada session manager, ada sysconf, ada sysconf, sysproc. Ini semua kelas masing-masing. Kalau dia nggak di load sebagai anak, ya dia statusnya sebagai kelas utama, parent, karena dia tidak dipanggil sebagai child. Konsepnya kan seperti itu. Oke, ini Itu, dalam Pak. bahasa C ya. Kita lihat Ya. gaya penulisannya hampir mirip juga sih, cuman Di Python dia juga sama, Pak. nah, Python juga sama. sama ya. Dengan konsep yang sama, hasilnya juga sama. Karena ini saya berangkat dari satu database yang sama, tetapi dipakai untuk dua mata kuliah yang berbeda dengan dua bahasa yang berbeda, Pak. Mantap ini. Langsung bisa paham implementasinya dalam beda bahasa. Iya, sama tampil. Sama persis, Pak.
Cuman yang satu di bahasa C, yang satu di Right. Python. Database-nya sama, karena dia mengacu pada database yang sama juga. Jadi ujung dari database yang dipakai itu sama, satu. Ya. Cuman Kita di-load dalam fokusnya dua di bahasa front yang end-nya aja berbeda. ya. Jadi fokusnya di front end Ya, database-nya sama. Oke. jadi misal satu di update, oh panjangan. Nah di sini kan udah update nih, jadi tes update nomor nomor 7. Hmm. Ya kalau kita load ulang di sini Python, oh, sorry, pertama belum jalan ya. Kok nggak jalan nih, masuk mas? Dia nggak refresh kayaknya. Iya, lupa. Ya, Ya sepertinya login ulang database-nya lagi. nggak refresh. Hmm. Pak, Assalamualaikum, Pak. Ya, Ya, silakan. Saya izin Pak, mau perjalanan pulang Pak. Oh iya, silakan, silakan. Ya, siapa? Tinggal nanti Siapa? kerjakan per kelompok ya, dilihat aja di kelompok. Nah, itu udah butuh buat tes update. ya, begitu Pak. Sip, sip. Nah, ini Pak Purba udah punya pengalaman di C, lalu coba dimodif aplikasinya ke Python. Gitu Pak. Oke. Saya stop share Ya, screen ya Pak. ya. Sip. Terima kasih Pak Purba. Oke. Baik, yang lain ada yang mau di-share kan? Kalau mungkin ada sesuatu sudah jadi, boleh ditunjukkan teman yang lain. Pak, paling izin nanya Pak, Hmm, untuk yang UASnya itu terakhir ada deadline atau gimana Pak untuk pengumpulannya? biasa seminggu setelah UAS ya. Seminggu ya waktunya. Oke, seminggu setelah Nah, UAS ya Pak. jadi kalau misalnya UASnya kita tanggal 25, berarti terakhir itu ya tanggal 1 Februari Siap, gitu. baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, jadi konsepnya kalau yang sudah di bahasa pemrograman tadi sudah bikin di apa di mata kuliah yang lain sudah jadi seperti Pak Purba, tinggal konversi saja ke diagram kelas diagramnya, tinggal dijadikan nilai untuk UAS kita PBO. Jadi kan saya melihat di PBO-nya ya, skripnya, logika program segala macam itu nggak jadi penilaian saya. Yang penting ini kelas diagramnya, rancangannya ini dalam bentuk implementasi kelasnya gitu ya. Di dalamnya mau pakai apa logiknya silahkan. Gitu. Yang penting ada nama kelas itu muncul. Tuh. Misalnya tadi ada kata nama kelas apa tadi? Hmm, main window gitu ya. Ya, saya lihat ada nggak namanya kelas main window? Kayak gitu tadi. Kelas Prop misalnya. Oh, nama kelas Prop ada nggak dalam skripnya gitu. Kalau di dalamnya cara ada proses penambahan, pengurangan itu ya. CRUD itu ya itu masing-masing bahasa program silahkan inovasi masing-masing. Oke, kalau sudah silahkan dikerjakan per kelompok masih ada waktu bisa diskusi dikerjakan minggu depan kalau bisa ditampilkan kita evaluasi gitu ya bareng-bareng kita lihat hasilnya gimana. Eh, jadi pas UAS nanti nggak perlu lagi apa istilahnya nggak perlu lagi nunggu soal langsung upload di GCR sudah jadi nilai. Baik, Pak. Oke,
Cukup ya hari ini Pak pertemuan. mau Pak mau ini Ya. Pak izin telat ngumpulin tugas yang minggu lalu Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi tugas Ya, itu kan masih makasih ya dibuka Pak. terus. Dibuka Ya, terus. Silahkan kapan aja absen itu apa bisa di upload kapan saja. Cuma nilainya tentunya beda ya dengan yang tepat waktu ya gitu aja. Cuman beda ya, dikit lah. Oke, ya Pak. terima kasih. Saya tutup. Makasih Assalamualaikum Pak Bambang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Malam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih Bye Pak. sama-sama. semua. Sama-sama. Jangan lupa makan Pak. Ya, ini ada siapa Gibran di sini? Oh itu saya Berarti, Pak. berarti Bapak kalau misalkan tadi kan ada beberapa mata kuliah membuat Ah, program membuat program juga kan. Mungkin nanti ah, proyeknya sama, tapi pas presentasinya beda ya Pak ya. Nggak apa-apa kayak gitu ya Pak ya. iya, jadi ya disesuaikan. Kak, Pak, saya udah jadi program di mata kuliah apa misalnya, udah jadi programnya nih Pak. Ada objek orientednya, ya tinggal dibikin kelas diagramnya di saya, terus rencanaannya bagaimana, yang di presentasinya dirubah, ngikutin aja semua. Jadi kan programnya Ya. udah jadi, gitu. Iya Pak enak kayak gitu. Soalnya lebih Nah, ringan sih, bener. uh, kalau saya fokusnya di objek orientednya, bagaimana penggunaan objek oriented dalam penggunaan aplikasi. Jadi aplikasinya bebas mau apa aja. Oke, Izin keluar ya Pak ya. Makasih Pak. ya sama-sama. Jangan lupa pilih nomor 2 Pak. Makasih Pak. Oh, jangan bawa politik weh, Detram weh, wah parah. Buset. Buzzer, buzzer. Kalau berani itu isi rekening saya 10 digit nggak apa-apa. Aduh itu mah kalau udah jadi Pak. Berani saya. Izin live, Pak. Mau garap dulu, Pak. Ya, silakan. Ayo. Izin keluar ya Pak. Ya, kasih, makasih.